Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asa Maulidia, NIM saya 0801113825300889. Di sini saya ingin menjelaskan dari flowchart nomor yang 1 sama nomor 2 yang baru tadi. Nah, yang ini itu program yang udah saya jelasin di awal, di video awal. Kemudian penjelasan program ini, yang pertama itu program dimulai, yang kedua memasukkan ini tadi. Penjelasan programnya yaitu sini. Oh, nah, ini salah nomor. Yang pertama itu program dimulai, yang kedua memasukkan lama parkir yaitu jam, yang ketiga pengguna memasukkan tarif pada jam pertama, kemudian variabel total diisi dengan nilai 0. Program melakukan perulangan dari jam ke-1 sampai jam terakhir. Kemudian program mengecek apakah jam lebih dari 1. Jika ya, tarif tambah 1.500. Program mengecek apakah jam merupakan kelipatan 3. Jika ya, tarif ditambah 2.000. Program mengecek apakah jam merupakan kelipatan 7. Jika ya, tarif dikurangi 1.000. Kemudian program menampilkan biaya parkir pada jam ke-1, pada jam ke-i. Program menambahkan biaya jam tersebut ke dalam total. Kemudian jika masih ada jam berikutnya, program mengulang ke jam selanjutnya. Setelah semua jam selesai, program menampilkan total biaya parkir. Program selesai. Nah, ini sudah code-nya. Nah, ini sudah code-nya, yaitu var jam tarif biaya total integer i bertipe integer. Nah, ini digunakan untuk jam menyimpan lama parkir dalam jam. Kemudian kalau tarif ini menyimpan tarif parkir per jam yang berubah-ubah. Kemudian biaya itu tidak dipakai dalam proses, hanya dideklarasikan saja. Kemudian total itu menyimpan total biaya parkir. Kemudian i itu variabel penghitung perulangan jam yang bertipe integer. Kemudian begin untuk memulai. Kemudian total biaya menjadi 0 sebelum perulangan. Kemudian write masukkan lama parkir jam, write jam ini. Nah, menampilkan pesan dan menerima input jumlah jam parkir dari pengguna. Kemudian write masukkan tarif jam pertama. Nah, itu menampilkan pesan dan penerima input tarif untuk jam pertama. Nah, kemudian for ini melakukan perhitungan dari jam ke-1 sampai jam terakhir. Nah, kemudian if i lebih besar 1 dan kemudian tarif menjadi tarif plus 1.500, and if itu jika jam lebih dari 1, maka tarif akan naik Rp 1.000 setiap jam berikutnya. Kemudian begitupun juga dengan yang tarif menjadi tarif ditambah 2.000, and if ini juga jika jam adalah kelipatan 3, maka tarif ditambah 2.000. Nah, kemudian yang ini if i mau 7 sama dengan 0 dan tarif menjadi tarif dikurang 1.000, and if itu jika jam adalah kelipatan 7, maka tarif dikurang 1.000, yaitu diskon. Sama aja kayak diskon. Kemudian write biaya jam
ke titik-titik I sama dengan RP tarif total menjadi total plus tarif. Nah, itu menampilkan yang ini ya, yang ini menampilkan tarif yang berlaku untuk jam ke I. Kemudian total menjadi total plus tarif. Itu menambahkan tarif jam tersebut ke total biaya parkir. Nah, kemudian kalau right ini sama dengan ini menampilkan garis pemisah aja untuk total saya buat. Kemudian right total biaya parkir RP ini tidak tertulis nominalnya untuk mengeluarkan nanti. Nah, itu untuk menampilkan total ke seluruh biaya parkir. Kemudian selesai. Nah, ini flowchart. Ini flowchart yang nomor 1. Nah, yang ini pertama start memulai program, kemudian input jam dengan tarif untuk pengguna memasukkan lamar parkir dalam jam dan tarif, kemudian masuk ke total sama dengan 0. Itu variabel total diinisialisasikan dengan nilai 0. Nah, kemudian masuk ke kondisi I sama dengan 1 TO jam. Nah, itu untuk perulangan dimulai dari jam ke-1 sampai jam terakhir. Kemudian masuk ke ini belah. Nah, jika dia masuk ke I lebih besar dari 1, itu mengecek apakah jam lebih dari 1. Jika ya, tarif ditambah 1.500. Nah, kemudian menambah yang ini tarif sama dengan tarif plus 1.500 itu menambah tarif untuk setiap jam setelah jam pertama. Kemudian ini masuk ke I mod 3 sama dengan 0, itu mengecek apakah jam kelipatan 3. Jika iya, tarif ditambah dengan 2.000 sini. Jika tidak, ditambah dengan 2.000. Nah, kemudian tarif sama dengan tarif 2.000. Kemudian masuk ke I mod 3 sama dengan 0. Itu mengecek jika kelipatan 3 maka ditambah dengan 2.000 ini tadi. Kemudian tarif sama dengan tarif dikurang dengan 1.000. Nah, masuk ke I mod 7 sama dengan 0, mengecek apakah jam kelipatan 7. Jika ya, maka jika iya, ini tarif sama dengan tarif dikurang 1.000, memberikan potongan pada jam ke-7, ke-14, dan seterusnya, kelipatan 7. Kemudian masuk ke ini biaya jam ke ini, kemudian total tarif, kemudian I lebih besar lebih kecil dari jam. Nah, itu mengecek apakah masih ada jam berikutnya. Jika ya, kembali ke perulangan. Jika tidak, lanjut. Kemudian ke total biaya parkir. Nah, menampilkan total seluruh biaya parkir, kemudian program selesai. Nah, ini yang udah saya jelasin program nomor 2. Nah, ini penjelasan program. Yang pertama, program dimulai. Yang kedua, pengguna memasukkan nilai ukuran N. Kemudian program melakukan perulangan I dari 1 sampai N untuk membuat bagian atas. Kemudian yang 4, program melakukan perulangan S untuk mengecek spasi di sebelah kiri. Kemudian program mengecek spasi agar posisi bintang berada di tengah. Kemudian program melakukan perulangan J dari 1 sampai 2i-1. Program mengecek apakah J adalah posisi awal atau akhir baris. Kemudian jika ya, program mengecek tanda. Jika tidak, program mengecek spasi. Program mengecek pindahan baris enter. Kemudian program mengulangi langkah di atas sampai di bagian atas selesai.
Kemudian program melakukan perulangan I dari N-1 sampai 1 untuk membuat bagian bawah. Kemudian program melakukan perulangan S untuk mengecek spasi di sebelah kiri bagian bawah. Kemudian program mengecek spasi untuk perataan posisi bintang. Kemudian program melakukan perulangan J dari 1 sampai 2-1. Kemudian program mengecek apakah J adalah posisi awal atau akhir baris. Kemudian jika ya, program mengecek tanda. Jika tidak, program mengecek spasi. Kemudian program mengecek pindah baris atau enter. Kemudian program mengulangi langkah di atas sampai di bagian bawah selesai. Kemudian program selesai. Ini sudah code-nya. Nah, ini sudah code dari variabel n, i, j, s yang bertipe integer. N itu untuk ukuran tinggi pola, jumlah baris atau atas. I itu untuk variabel perulangan baris. Kemudian yang J itu untuk perulangan kolom, bintang, dan spasi. Kemudian yang S itu variabel perulangan spasi, identitas kiri. Kemudian yang bertipe integer, baik ini untuk memulai. Kemudian kita masuk ke write, masukkan ukuran. Kemudian write n untuk menampilkan pesan dan membaca nilai n sebagai ukuran pola, tinggi pola. Kemudian masuk ke ini untuk bagian atas. Kemudian for i, maka i to n do. Nah, itu mengatur perulangan dari baris 1 sampai baris ke n. Nah, kemudian for s, maka n down to i plus 1 do. Write ini untuk kayak enter atau spasi. And for. Nah, mengecek spasi agar pola berada di tengah membentuk segitiga simetris. Semakin besar i spasi, semakin sedikit. Perulangan kolom bintang itu untuk ini. For j, maka 1 to 2 dikali i min 1 do. Itu jumlah kolom dicetak sebanyak 2 kali 1 kali i min 1 sehingga membentuk pola segitiga simetris. Nah, kemudian if j sama dengan 1 or j sama dengan 2 kali i min 1 dan write bintang, else kemudian write ini kosong, kemudian and if itu untuk spasi yang ini. Nah, itu jika posisi awal atau akhir baris maka dicetak bintang. Selain itu cetak spasi. Itu untuk membentuk segitiga kosong, hanya garis pinggirnya saja yang bintang. Nah, kemudian write ini pindah ke baris berikutnya setelah satu baris selesai dicetak. Kemudian for i, maka n min 1. Nah, ini untuk perulangan dari n1 turun ke 1 membentuk bagian bawah pola simetris dengan atas. Nah, kemudian for s, maka n ini, kemudian write and if, membuat spasi kiri agar tetap simetris. Kemudian yang ini untuk jumlah kolom kembali menjadi rumus segitiga. Nah, kemudian if j, yang ini 1 or j sama dengan 2 dikali i min 1 dan write bintang, else write ini and if bintang hanya di pinggir kiri dan kanan, tengahnya kosong untuk itu ya. Nah, kemudian and if and for write yang ini itu sebagai penutup atau selesai. Kemudian ini flowchartnya untuk pola bilangan belah ketupat. Nah, start itu di bagian start itu untuk program dijalankan. Kemudian input n, pengguna memasukkan ukuran belah ketupat. Kemudian bagian kondisi ini if i sama dengan 1 to n, s sama dengan n to i plus 1. Nah, itu untuk perulangan untuk membuat bagian atas belah ketupat, sama untuk perulangan mencetak spasi di sebelah kiri. Kemudian ini spasi. Nah, menampilkan spasi yang ini ya, yang J sama dengan 1 to 2 I min 1. Nah, untuk
perulangan untuk mencetak bintang dari spasi dalam satu baris. Nah, kemudian J sama dengan 1 atau J sama dengan J sama dengan 1 atau J sama dengan 2I min 1. Itu mencetak posisi awal atau akhir baris. Jika ya, maka cetak ini. Jika tidak, cetak spasi. Yang ini, jika ya, cetak ini. Jika tidak, cetak spasi. Kemudian, yang bagian I lebih besar dari N, I sama dengan N-1 tuh. Nah, ini untuk perulangan, untuk membuat bagian bawah belah ketupat, nah perulangan mencetak spasi bagian bawah, sama seperti yang ini tadi. Nah, kemudian J sama dengan 1 atau J sama dengan 2I min 1. Nah, itu untuk mengecek posisi tepi untuk mencetak. Nah, kemudian lalu enter, pindah ke baris berikutnya. Kemudian ke N, baru selesai. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.